Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bagi teman-teman siswa-siswa SMK Negeri 3 Banjarmasin yang saat ini berada di rumah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita copot dulu maskernya ya, saya sudah swab tes. Insya Allah negatif. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan ini kita diharuskan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sungguh-sungguh mulia dan lebih dari bulan-bulan selanjutnya ataupun bulan-bulan lainnya. Dan di antara hal yang patut dilaksanakan di bulan Ramadan, selain berpuasa, di akhir Ramadan kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sebenarnya zakat terbagi berbagai macam, namun di bulan Ramadan ini, tepatnya sebelum 1 Syawal kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk melaksanakan ataupun menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah di sini bertujuan agar kiranya mampu membersihkan harta-harta kita, berbagi kepada fakir miskin, orang-orang yang memerlukan. Zakat fitrah dikhususkan ataupun diwajibkan bagi mereka tiap-tiap yang beragama muslim. Syarat-syarat seseorang mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama orang tersebut haruslah Islam. Yang kedua orang tersebut merdeka, tidak diperintah oleh siapapun. Jadi bagi kalian budak-budak cinta, kalian tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Karena kalian adalah budak-budak nafsu yang tentunya akan menjerumuskan kalian nantinya ke alam yang tidak baik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik berakal ataupun orang tersebut sanggup untuk menunaikan daripada zakat fitrah tersebut. Dan yang terakhir orang tersebut bukan merupakan bagian dari mustahik zakat. Apabila keempat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kapan zakat fitrah tersebut dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan boleh di awal Ramadan sampai dengan hari ke-29 Ramadan sebelum memasuki 1 Syawal, sebelum khatib naik ke atas mimbar kemudian menyampaikan khutbahnya. Terserah kalian mau mengeluarkan zakat fitrah kapan. Mau hari pertama Ramadan, 10 Ramadan, 29 Ramadan pun tidak apa-apa. Namun dalam sebuah hadis dikatakan paling afdal dikeluarkannya zakat fitrah adalah saat malam hari di malam ke-30 Ramadan, sebelum daripada khatib naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian bagaimana aturan apabila kita ingin melaksanakan zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan boleh berupa beras, gandum, kurma, ataupun makanan pokok yang saat itu dijadikan makanan di suatu daerah tersebut. Misalnya kita di Banjarmasin, makanan pokok kita adalah beras. Tentunya dalam menunaikan zakat fitrah kita harus mengeluarkan beras sebagai bagian daripada penunaian zakat fitrah tersebut. Tidak mungkin kita di sini makan nasi namun kita mengeluarkan zakat fitrahnya untuk misalkan, tidak bisa. Karena di sini kita menggunakan beras sebagai makanan utama ataupun makanan pokok kita. Di Mekah sana mereka mungkin menggunakan kurma sebagai pembayaran zakat fitrah mereka. Di Irian Jaya sana mungkin sagu mereka gunakan untuk membayarkan zakat fitrah mereka. Sesuai dengan makanan pokok di daerah masing-masing tempat kalian tinggal. Adapun hitungan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu hitungannya adalah 1 sya'. 1 sya' di sini sama kurang lebih 3,5 liter makanan pokok tersebut atau 2,5 kilogram makanan tersebut. Jadi misalnya kalian berzakat fitrah beras, silakan hitung beras tersebut 3,5 liter beras. Kalau mau kalian lebihkan saja menjadi 4 liter. Kemudian kalian niatkan beras tersebut untuk kalian berzakat fitrah, maka tunailah kewajiban kalian untuk melaksanakan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya setelah itu, yang pertama tadi apa itu zakat fitrah, kemudian waktu pelaksanaannya, syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah, kemudian ketentuan zakat fitrah yakni tadi 1 sya', dan yang terakhir adalah
golongan-golongan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama, golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah golongan fakir. Fakir di sini artinya mereka adalah orang-orang yang betul-betul miskin. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja mereka tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan mereka sehari-hari saja mereka tidak mampu. Mereka mengharapkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup karena keterbatasan dari apa yang mereka miliki. Itu yang disebut dengan fakir. Yang kedua, mereka yang berhak untuk menerima zakat adalah miskin. Miskin adalah orang-orang yang hanya hidup dan mampu memenuhi kebutuhannya dan sekedar mampu untuk hidup. Tidak mampu untuk melakukan, tidak mampu untuk menabung, tidak mampu untuk mengumpulkan harta. Jadi mereka hanya memiliki uang hanya untuk sekedar hidup. Tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain lagi. Mereka disebut dengan miskin. Jadi orang-orang yang bisanya hanya mengumpulkan uang untuk sekedar makan setiap hari dan itu pun kadang kurang, itu disebut miskin. Mereka yang dikatakan miskin di sini juga boleh ataupun berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah adalah amil. Amil di sini adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat fitrah tersebut untuk disalurkan kepada golongan-golongan lainnya. Mereka adalah umat-umat Islam yang menyediakan waktunya, memberikan tenaganya untuk mengumpulkan kemudian menyalurkan zakat-zakat fitrah tersebut. Mereka juga mendapatkan bagian daripada pembagian zakat tersebut. Kemudian yang keempat, fakir, miskin, amil, kemudian mu'allab. Mu'allab juga akan mendapatkan bagian dan berhak untuk menerima zakat fitrah. Wah Bapak, bagaimana kalau seandainya mu'allab tersebut merupakan orang yang kaya, yang mungkin hartanya lebih banyak daripada kita? Walaupun mereka memiliki harta yang banyak, walaupun mereka mungkin dari tingkat kekayaan melebihi dari kita, namun mu'allab tetap berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah di sini mengajarkan kepada mu'allab bahwasanya Islam itu indah. Islam itu saling berbagi. Tidak ada Islam yang membiarkan orang-orang kelaparan di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memberikan pembelajaran yang baik semacam itu, kita sebagai umat muslim juga memberikan zakat tersebut untuk mereka para mu'allab, untuk mengajarkan mereka bagaimana cara berderma, mengajarkan mereka cara berbagi, dan mengajarkan mereka untuk cinta sesama daripada saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian setelah mu'allab, mereka yang berhak untuk menerima zakat adalah budak. Namun di saat sekarang mungkin sudah tidak lagi kita menemukan yang namanya budak, karena semuanya saat ini diwajibkan untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Namun pada zaman dulu kala, saat di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah, banyak sekali budak-budak, di mana budak-budak tersebut tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Mereka diperintah, mereka ditugaskan melakukan sesuatu tanpa ada imbalan selain untuk kehidupannya saja. Jadi mereka juga akan mendapatkan zakat fitrah itu sendiri. Setelah budak, ada pula mereka yang disebut dengan fisabilillah. Fisabilillah di sini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini kita tidak boleh berkonteks yang lebih rendah terhadap fisabilillah. Fisabilillah bukan hanya orang-orang yang melakukan perang, namun orang-orang yang berjuang di jalan Allah pun disebut dengan fisabilillah. Contohnya, kaum masjid yang senantiasa mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, untuk senantiasa mengajak kita untuk sholat berjamaah. Mereka dapat dikatakan fisabilillah. Kemudian orang-orang yang berada di luar sana, yang mereka berdakwah, mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu agama, mereka juga dapat dikatakan fisabilillah. Guru-guru mengaji yang mana gaji mereka saja tidak tahu mereka berapa dapatnya setiap bulannya, mereka juga dapat dikatakan fisabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun mereka saat ini tidak berperang, namun kehadiran mereka bertujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka dalam keadaan membutuhkan, maka kita berikan yang namanya zakat tersebut untuk golongan-golongan mereka. Kemudian setelah fisabilillah ada juga yang disebut dengan ibnu sabil. Ibnu sabil di sini adalah mereka
yang melakukan perjalanan sangat jauh dari kampung halamannya, sehingga mereka tidak memiliki pembekalan yang cukup dalam mengarungi perjalanan tersebut. Mereka pun juga berhak untuk mendapatkan yang namanya zakat fitrah. Dan yang terakhir, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah adalah gharim. Gharim di sini adalah orang-orang yang terbelit hutang. Mereka terpaksa berhutang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misalnya seseorang yang asal mulanya kaya raya, namun ternyata mereka jatuh sakit, kemudian mereka meminta dan meminjam uang kepada seseorang, dan sampai dengan mereka hidup, mereka sulit untuk mengembalikan uang tersebut karena mereka jatuh miskin ataupun kendala lain-lain sebagainya. Mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian zakat fitrah tersebut. Jadi merekalah golongan-golongan yang akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut. Kemudian apa saja hikmah-hikmah yang dapat diambil dari peristiwa zakat fitrah ini? Banyak sekali hal-hal yang baik yang dapat diambil dari peristiwa bagaimana kita berzakat fitrah ini. Yang pertama, Idul Fitri adalah hari kemenangan. Di hari kemenangan tersebut, semua muslim akan berjaya setelah 30 hari lamanya melawan hawa nafsu, berpuasa menahan haus dan lapar. Maka jangan sampai ada seorang pun di hari raya mereka tidak memiliki bahan makanan. Oleh karena itu zakat fitrah disalurkan agar setiap muslim yang ada di hari raya semuanya berada dalam keadaan ada makanan yang akan mereka makan. Kemudian yang kedua, hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa zakat fitrah? Zakat fitrah tentu akan membersihkan harta kita. Kita memiliki harta. Harta tersebut kita tidak mampu untuk mengetahui dari mana saja asal harta tersebut kita dapatkan. Maka dengan berzakat fitrah, maka di sini akan membantu kita untuk membersihkan harta-harta tersebut. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi. Berbagi kepada siapa saja, berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Karena setiap apa yang kita keluarkan, maka pasti akan menjadikan sebuah kebaikan bagi kita selama kita ikhlas mengeluarkannya, kita nyaman mengeluarkannya, tidak ada unsur sombong, tidak ada unsur ria di dalamnya. Lillahi ta'ala, maka setiap kebaikan tersebut pasti akan bernilai kebaikan pula untuk diri kalian. Karena kebaikan tersebut akan kembali ke diri kalian pula. Dan yang terakhir, hikmah dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah bersyukur, mensyukuri diri. Bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh banyak dan sungguh luar biasa. Saat kita mampu untuk makan, saat kita mampu untuk minum, membeli setiap perkara-perkara yang kita inginkan, jauh di luar sana banyak mereka yang sulit dalam melanjutkan kehidupan. Sulit untuk mengumpulkan harta. Sulit hanya untuk memikirkan bagaimana mereka dapat hidup untuk hari esoknya. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena banyak di luar sana orang yang mengharapkan hidup layaknya kalian hidup saat ini. Oleh karena itu, bagi kalian seluruh siswa-siswa SMK Negeri 3 Banjarmasin dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menunaikan rukun Islam, yakni zakat fitrah di bulan Ramadan ini sampai dengan 30 Ramadan nanti. Persiapkan diri kalian, niatkan diri kalian untuk mengeluarkan zakat tersebut. Semoga bulan puasa tahun ini lebih baik dari bulan puasa sebelumnya. Semoga hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya kita semua berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga bulan Ramadan tahun ini memberikan kita berkah yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dalam hidup kita. Ini saja materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.